Hey guys, ya seperti judulnya, aku pengen bikin foundation rutin. Di sini yang perlu kalian tahu, kulit aku itu berminyak dan aku tuh punya masalah yang besar banget menurut aku, yaitu pori-pori gede. Udah gitu sekarang aku lagi punya banyak banget jerawat. Udah gitu satu lagi, aku sebel banget sama yang namanya bekas-bekas jerawat. Jadi hyperpigmentasi aku itu banyak banget. Jadi aku suka banget sama yang namanya full coverage foundation. Jadi foundation rutin aku ini buat kalian juga yang punya masalah kulit yang sama sama aku, atau mungkin buat kalian yang udah punya kulit bagus cuma suka sama full coverage foundation, you can totally watch this. And if you guys wanna know how I do my foundation, just keep on watching. Nah, sebelum pakai foundation, belakangan aku lagi suka banget pakai facial spray. Kalian bisa pakai apa aja, bisa pakai facial spray biasa atau bisa pakai setting spray. Setting spray sebenarnya lebih bagus, jadi bisa bikin foundation kalian lebih lama. Di sini aku pakai Wet n Wild Photo Focus setting spray, jadi kayak bikin muka kalian refresh aja gitu. Jadi dan untuk primernya aku pakai Benefit Professional. Sebenarnya aku nggak terlalu masalah sama kulit berminyak aku ya. Jadi kalau misalkan untuk kayak nge-soak up minyak yang ada di kulit aku, pakai primer gitu atau pakai setting spray yang bikin kulit aku matte, aku kalau lagi kepengen aja. Cuman aku nggak terlalu masalah sih sama kulit berminyak. Nah, ini aku ambil kayak P size amount gitu, terus aku tap-tap. Katanya sih kalau misalkan pakai primer yang untuk ngecilin pori-pori lebih bekerja kalau dia di tap daripada digosok-gosok gitu. Cuman kadang juga aku sering ngegosok juga, soalnya kadang suka lupa ya sama teknik-teknik kayak gitu. Udah gitu kalau ngegosok kan kayak lebih cepet. Ini aku taruh di jidat, taruh di sini. Di sini aku banyak banget yang namanya peach. Ini aku luka. Kemarin aku sempet shaving wajah aku, terus kayaknya bulunya mau tumbuh gitu, tapi nggak tahu kenapa dia jadi luka. Padahal pas aku shaving itu nggak ada luka sama sekali di situ. By the way, aku pas waktu hamil aku emang suka banget shaving wajah aku, soalnya dia bikin makeup di atas aku itu lebih kelihatan smooth. Cuman pas ada jilan kayak susah banget mau shaving gitu, mau shaving bulu ketek aja tuh susahnya minta ampun. Cuma kemarin aku balik shaving lagi dan I really love it. Aku jatuh cinta lagi sama shaving. Sempet kepikiran kayak ada kayak jadi takut gitu buat shaving, cuman lama-lama aku mikir-mikir dan aku putusin untuk shaving lagi. Dan aku suka jadi lebih halus gitu loh guys. Nah, seperti yang kalian tahu, aku yang namanya highlight itu suka banget, dan aku suka banget sama yang namanya nge-layer highlight. Nah, aku memang beberapa kali aku sering banget yang namanya nyampur liquid highlighter aku sama foundation, tapi beberapa belakangan aku pakai teknik kayak gitu malah bikin kelihatan muka aku itu kelihatan kayak apa ya, dekil gitu loh, kayak buluk banget sih, kayak semua glitter ada di muka. Jadi sekarang aku kurang suka sama teknik kayak gitu. Jadi yang aku lakuin itu cuman nge-layer aja highlighter di tulang pipi. Highlighter yang aku pakai ini dari Stila Lover Shimmer. Ini aku udah punya lama banget, aku suka banget teksturnya. Kalian bisa pakai ini kayak nggak pakai foundation aja, kalian udah bisa pakai ini, soalnya dia bener-bener kayak settle banget, glownya bagus banget. Jadi kayak bikin muka kalian tuh lebih apa ya, mengkilap-mengkilap gitu. Untuk foundationnya sendiri aku pakai Flormar Matte Velvet. Nggak perlu basa-basi lah ya sama foundationnya ini, aku suka banget. Ini aku yang warnanya vanilla. Aduh, nggak ngerti lagi kenapa aku suka banget sama foundation ini. Ini tuh hasilnya matte, cuman dia tuh ngasih kesan glowing gitu loh, kayak dewy, cuman dia matte, soalnya dia berasa banget ngesetnya jadi matte. Dan aku bilang aku nggak suka nggak apply ini pakai beauty sponge, soalnya kayak lebih lama gitu loh, kayak apa sih, kayak bikin peci gitu. Tapi waktu itu aku pakai beauty sponge-nya dari Masami Suko dan itu bikin peci. Kemarin pas aku nggak sengaja banget pakein dia sama beauty blender, ini original beauty blender by the way, dan hasilnya bagus banget. Berarti itu karena si sponge-nya, bukan karena foundation-nya. Jadi biasanya aku langsung apply dari tube-nya. Kalian bisa ambil kayak ngira-ngira dulu di tangan pakai sedikit-sedikit, cuman aku anaknya suka gitulah ya. Jadi kita langsung dab aja produknya ke muka.
The best way to apply your foundation, I'm telling you, it's with beauty blender atau beauty sponge gitu. Dulu Mas Samisuko punya sponge tuh, aku suka banget. Nah ini masih ada jerawat-jerawat gitu, nanti kita akan layer. Perlu kalian tahu kalau misalkan pakai foundation itu sedikit-sedikit dulu aja, soalnya kalau kebanyakan nanti malah jadi cakey, terus kelihatan jelek gitu loh. Jadi kelihatan menor, you know what I'm saying kan? Dan satu hal tentang foundation ini juga bikin pori-pori aku kelihatan kecil juga. Jadi ada beberapa foundation yang memang emphasize apa sih namanya? Ya emphasize gitu, kayak bikin pori-pori kelihatan gede. Cuman ini enggak. Mirip banget sama Matte and Poreless, cuman aku lebih suka sama ini soalnya dia full coverage parah. Enggak sih, ya hampir mirip lah, cuman kalau Matte and Poreless itu hasilnya lebih masih agak santai dan dia nggak ngasih kesan glowing. Cuman ini aduh parah banget glowingnya. Dan satu lagi, ada beberapa dari kalian yang komen, Kak foundationnya keputihan. Sebenarnya enggak guys, serius aku nggak keputihan sama sekali. Ini tuh karena cahaya dari lampu aku, jadinya dia kelihatan putih padahal nggak sama sekali keputihan. Udah gitu dulu memang aku suka banget yang namanya pakai foundation sampai ke leher-leher bawah-bawah gitu kan. Cuma sekarang aku nggak suka soalnya bikin apa ya, kayak lengket gitu. Jadi aku kurang suka pakai foundation sampai leher. Mungkin aku kalau misalkan ada foundation keputihan, aku ngakalinnya pakai bronzer kali. Nah ini aku tambahin di bekas-bekas jerawat, di atasnya langsung aja. Gak tau kenapa aku suka banget sama foundation ini. Parah banget lah ini bagusnya. Dan langsung di dab aja. Dapnya jangan kelamaan juga, nanti dia malah hilang lagi kan. Jadi kalau misalkan kalian udah happy, ya udah leave aja, nggak usah di blend sampai kayak foundation yang first layer gitu loh. Masih bingung aku mau ngelakuin contour atau highlight duluan. Aku kayak anaknya tuh back and forth aja between contouring dulu atau nge-highlight dulu. Jadi yang sekarang aku lakuin, aku nge-contour dulu pakai Wet n Wild Mega Glow makeup stick yang contour. Guys, I'm telling you, hidung gue nggak salah. Ini bener-bener baunya kayak kacang goreng. Serius deh. Nggak tahu apa karena namanya Where's Walnut atau karena ini memang semuanya baunya mirip. Nggak mirip, baunya memang kayak kacang goreng. Nggak tahu juga ya. Cuman seper hidung gue nyium, baunya ya bau kacang goreng. Aku juga suka taruh di sini supaya agak-agak Kylie Jenner. Udah gitu aku drag di bawah jawline, di hidung. Ini bakal kebanyakan banget. Terus aku blend lagi sama si beauty blender. Oh iya guys, kalian udah tahu belum? Sebenarnya ini produk udah lama sih. Aku kemarin baru aja ngeliat di pre-order by Mimo, dia udah ngejual sponge-nya Real Technique yang baru, yang apa tuh? Yang di Bold Metal Collection-nya. Aduh parah banget, gue udah pengen banget itu dari lama dan mereka jual itu. Aku belum sempat beli sih, cuman pengen banget punya itu sponge. Baik yang bilang itu sponge-nya bagus banget dan mirip-mirip beauty blender, cuman dia itu bentuknya diamond gitu loh, jadi katanya 24 karat dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian mau berinvestasi sama makeup sponge murah, mungkin aku bisa saranin si Real Technique sponge itu. Walaupun aku belum coba, aku udah saranin kalian. Oh my god, sih kan kebanyakan. Yang aku suka dari makeup sticknya Wet n Wild tadi, itu creamy banget, gampang banget di blendnya. Kalau foundationnya yang baru, kalian harus kerjain itu section per section, soalnya dia gampang banget ngeset. Nah, untuk nge-highlight sama nge-conceal, aku pakai Wet n Wild for Focus Concealer. Aku nggak disponsor sama Wet n Wild, cuman produknya mereka tuh bener-bener bagus banget. Yang line baru ini nggak ngerti lagi bagusnya. Concealernya tuh full coverage parah. Udah gitu warnanya pas banget di aku. Oh ya guys, dulu aku suka banget sama yang namanya highlight dengan pakai highlight ini nih, maksudnya pakai warna yang super duper terang kayak Maybelline Fit Me concealer aku tuh warnanya terang banget.
itu yang clear by the way, buat kayak orang pucet banget gitu. Tapi sekarang aku gak suka soalnya dia kayak ngasih kesan aku tuh lenong banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau highlight gitu, aku saranin sih ambil warna yang satu tingkat atau dua tingkat lebih gelap dari warna kulit kalian aja. Nggak perlu yang warnanya heboh gitu kayak aku. Ngeblendnya jangan sampai kena kontur yang di bawah bibir tadi. Kenapa aku nggak kontur di bawah bibir? Soalnya itu ngasih ilusi bahwa bibir kalian tuh lebih pouty gitu loh. Lupa sisi-sisi hidung kalian, karena kalau buat aku sih itu penting banget buat kayak apa ya, bikin tampilan makeup aku tuh lebih hidup ya kalau menurut aku. Dan ambil pantatnya si beauty blender ini dan kayak di blend sama ke kontur yang tadi. Oke, sekarang aku akan baking pakai Coty Airspun. Ini udah kayak 1 tahun dan kagak habis-habis, ini masih banyak aja. Ini expirednya kayak 2 tahunan gitu. Sebenarnya 1 tahun sih, cuman nggak ada yang berubah, jadi aku masih pakai dan belum breakout muka aku, jadi masih aku pakai. Kalau misalkan kalian pengen separate video dari cara aku ngebaking, let me know. Tinggal komen aja di bawah. Soalnya rada panjang sih, tapi intinya ngebake itu adalah naro bedak yang banyak di under eye kalian atau di area-area yang dimana kalian pengen seal. Jadi tidak mudah untuk pecah gitu. Aku tarik ke bawah dan aku taruh di smile lines aku, karena setiap aku senyum foundation bakal pecah di situ. Nah, ini sponge yang aku pakai triangle sponge dari Daiso yang isinya banyak banget. Dan juga ini aku pakainya basah supaya dia ngasih moisture, jadi nggak terlalu lebay gitu loh ngesok upnya. Jadi ini aku tinggal tunggu aja sekitar, oh my god, gue numpahin bedaknya anjir. Sumpah, 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 BO banget. Oke, kita tinggal kayak nunggu 10-15 menitan dan kita akan nge-swipe. Oh iya, sebelum aku nge-swipe ini bedak, aku juga pengen cerita-cerita sedikit ke kalian. Aku kan waktu di apa namanya yearly favorites itu, aku udah janjiin kalian bahwa aku akan bikin 2 lagi video. Jadi di situ aku akan pisahin skincare sama favorite brush. Cuma sampai sekarang belum kebikin-bikin soalnya nggak sempet. Waktu aku bikin video itu aku head apa namanya lagi suasana rumah tuh lagi kacau banget, jadi belum sempet bikin sampai sekarang. Jadi kalau misalkan pun aku bikin sekarang kayaknya nggak nyambung banget gitu loh. Jadi mungkin nanti ada beberapa barang yang akan aku masukin ke apa namanya, ke January and February favorites, karena ada beberapa barang yang benar-benar aku suka banget. Dan untuk favorite brush tentu aku akan bikin, jadi stay tune aja di channel aku, jangan lupa. Oh ya, satu hal lagi. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita udah nge-bake, terus kita udah pakai bronzer, udah pakai apa, dan itu pasti mukanya kelihatan bedakan banget kan. Nah, aku biasanya pakai setting spray. Setting spray lagi. Setting spraynya biasanya aku lagi favorite banget Skindinavia. Memang ada beberapa setting spray itu yang aku suka itu dari high end merek semua. Jadi untuk di tutorial aku jarang banget yang namanya pakai setting spray. Jadi setting spray aku pakainya buat kayak keluar aja, soalnya aku bener-bener kayak mandi setting spray gitu. Urban Decay bagus, Skindinavia bagus. Jadi untuk di tutorial ini aku akan nunjukin aja ke kalian bahwa nantinya kalau misalkan aku mau pakai setting spray, aku pakai setting spraynya Skindinavia. Yang ini murah, jadi aku tunjukin kalian nih, harganya sekitar 90.000. Nggak banyak juga sih, cuma 45 mili. Cuman aku nggak suka ini sama spraynya tuh bener-bener kayak muncrat gitu loh, nggak finely mist gitu. Jadi itu dia yang aku nggak suka sama drugstore setting spray. Kalau misalkan setting spraynya Flormar, itu dia terlalu apa namanya, nyerap banget minyak di kulit aku, jadi aku kurang suka. Kalau misalkan aku lagi nggak minyak-minyakan banget, aku nggak akan pakai setting spraynya dari Flormar itu. Soalnya gila, parah banget. Kalau misalkan kalian punya kulit yang bener-bener berminyak, mungkin itu akan great alternative buat kalian. Cuman buat aku sih, I'm not a big fan of that. Jadi ya gitu deh. Nah, ini udah sekitar 10 menitan. Kita swipe aja bakingannya. Tadinya tuh aku suka pakai Wet n Wild itu loh untuk nge-swipe, cuman nggak tahu kenapa aku nggak suka gitu.
Udah gitu yang katanya si pet texture harus ngepet gitu, kayaknya aku juga kurang suka sama tekniknya, soalnya bikin kelihatan apa ya, kayak dempul banget. Jadi lebih baik di swipe aja lah, toh dia pun udah ngeset gitu, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Untuk bedaknya aku beli lagi si MAC Blot Powder, soalnya aku suka banget. Judulnya memang untuk ngeblot gitu, jadi sebenarnya ini bedak untuk sesudah kalian make up dan untuk kayak touch up gitu, cuman aku pakai ini untuk ngeset foundation aku, dan it just bagus gitu ya. Jadi aku pakai aja ini ke seluruh muka. Udah gitu dia tuh nggak terlalu ngambil minyak di kulit aku gitu, jadi masih normal-normal aja. Untuk brushnya sendiri ini dari Real Techniques. This is one of my favorite brush, jadi aku back and forward aja between Masa Misuko yang dual sided brush sama ini. Jujur sih aku lebih suka ini. Habis itu aku akan nge-bronze. Tadinya aku nggak mikir bahwa bronzer itu sebegitu pentingnya dalam hidup gue. Cuman setelah aku teliti lagi di kulit aku, bronzer itu bener-bener kayak brings off my face banget setelah foundation. Jadi kan kayak apa ya namanya, kayak putih banget tuh. Nah pakai bronzer itu lebih kayak menghidupkan muka gitu lah, dan bagus banget. Dan aku pakainya sama duo fiber brush atau stippling brush kayak gini, karena menurut aku dia ngasih kesan yang bener-bener nempel banget bronzernya dan natural banget. Nggak ngerti lagi kenapa aku dulu nggak suka pakai bronzer, kayak langsung ke kontur aja. Padahal dia juga kayak ngasih warna transisi gitu loh guys. Kalau misalkan kalian langsung ke warna kontur, jadinya tuh kayak ngeblok gitu. Kalau misalkan dikasih bronzer dulu kan kelihatannya kayak halus gitu. Sama aja kayak di riasan mata. Jadi kalian pakai warna transisi dulu baru warna crease-nya gitu. Nah, untuk ngekontur di sini aku pakai e.l.f. bronzer palette. Ini aku suka banget. Aku campurin warna yang cool tone sama warna yang ini. Kalian bisa lihat. Jadi aku campur warna itu. Tadinya aku cuman pakai warna yang ini aja, yang cool tone aja. Cuma sekarang kulit aku agak sedikit gelap, jadi aku harus campur warna keduanya supaya warnanya lebih kelihatan di kulit aku. Aku tuh anaknya suka banget sama harsh contour gitu ya, soalnya muka aku tuh chubby banget. Jadi kalau misalkan di kontur itu agak ngebantu aku ngasih dimensi ke muka yang lebih tirus. Taruh juga di sekitaran rambut, di bawah bibir. Nah, ini untuk ngekontur hidungnya aku pakai Renedol concealer brush. Sebenarnya aku ada favorite color buat ngekontur hidung aku, itu dari paletnya Anastasia Modern Renaissance yang warnanya apa ya, cool taupe. Tapi karena paletnya di sana, jadi aku malas ngambil, jadi aku ambil warna yang cool tone aja. Tap sedikit dan langsung di apply di hidung. Soalnya warna yang di paletnya Anastasia itu bener-bener kayak nyatu banget di hidung, dan dia tuh kayak nggak bikin hidung aku tuh geradakan. Soalnya di sini aku punya tekstur gitu, kulit ayam katanya. Jadi kalau misalkan pakai warna yang apa ya, formula eyeshadow atau apa sih namanya, via formula kayak gininya itu nggak bagus, jadi dia tuh bikin geradakan gitu, warnanya jadi kayak kereng nggak gitu loh guys. Oh ya, ini juga tips buat kalian kalau misalkan kalian mau ngekontur hidung, kalian jangan ngekontur dari sini ke bawah aja. Kayak dari sini ke bawah itu bakal bikin hidung kalian kayak cuman setengah doang gitu, kayak cuman dari sini ke sini. Tapi kalian kalau misalnya mau kontur hidung, kalian harus bawa sampai ke sini. Ini tuh apa ya, legokan mata gitu, jadi bener-bener kayak ngeblend. Soalnya itu memang ada tulang untuk dihubungin ke sini, jadi kalian harus apa namanya, ngekontur sampai ke atas itu ya guys, gitu supaya lebih cantik. Blushnya dari Wet n Wild lagi. Gue nggak disponsor sama Wet n Wild, tapi nggak tahu kenapa tadi ngambilnya Wet n Wild semua. Ini warna-warna blush yang aku suka, kayak Nude Rose gitu warnanya, yang warna-warna deep gitu.
paling suka lagi pakai ini juga. Aku kayaknya harus ngestok banyak duo fiber brush kayak gini. Soalnya dia ngasih kesan tuh kayak nyatu ke kulit udah gitu, kayak apa ya? Kayak airbrush gitu loh. Jadi aku suka banget. Nah, buat step terakhir kalian udah bisa nebak sih aku bakal ngapain. Pakai highlight of course. Di sini pakai Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder yang warnanya Precious Petal. Minta maaf banget soalnya Jilan lagi dengerin lagunya Jonas Blue. Nggak tahu kenapa dia nggak suka lagu-lagu anak kecil dan lebih suka lagu-lagu kayak begini. Nggak ngerti lagi kenapa. Jadi aku ambil di sini. Pertama kali aku pakai ini sebenarnya dia highlightingnya nggak terlalu boom banget. Boom sih, cuma nggak terlalu boom banget. Jadi kalian tahu nggak sih bahwa ada beberapa produk kosmetik yang ada film layernya gitu. Nah ini menurut aku salah satunya. Jadi pas aku udah kayak usrak-usrak banget, ini tuh baru kayak can see that, kayak bener-bener wow banget. Dan karena aku sayang banget sama si swirly ini, aku ngambil yang di bagian sini aja nih. Bagus banget soalnya. Jilan ngapain? Terus juga aku pakai di hidung. Ada orang yang gak suka pakai highlight di sini, cuman aku sih suka-suka aja. Jadi I don't care. Oke, ini step terakhir banget buat penutupan semua ritual. Aku ngambil warna yang kuning atau bisa dibilang banana shade untuk motong bebek angsa. Enggak deng, untuk naruh di sini. Jadi kelihatannya tuh contouring aku lebih sharp lagi gitu. Aku suka banget sama step ini soalnya bikin pipi aku tambah tirus lagi. Oke guys, semuanya udah selesai. Aku harap kalian bisa belajar sesuatu dari video aku kali ini. Kalau misalkan kalian mau lihat video aku yang lain, atau kalian pengen Wet n Wild One Brand tutorial, atau kalian pengen video baking, kalian tinggal komen aja di bawah. Kayaknya sih nanti malam aku bakal bikin favorite brush, so stay tune on my YouTube channel. See you guys until my next video. Bye!